welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bersama aku Debbie pada hari ini. Nah, di video hari ini aku mau go through produk-produk yang aku pakai ketika aku get unready di malam hari. Untuk teman-teman yang pengen tahu produknya apa aja, keep on watching. Dari produk yang pertama dulu, jadi kalau habis selesai kerja atau pulang kantor, pulang kerja, pulang pergi dan segala macam, pertama-tama itu aku pakai All Clean Balm dari Heimish. Ini tuh cleansing balm gitu. Jadi biasanya aku tuh selalu melakukan double cleansing. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah pakai, dalamnya tuh kayak balm, kayak butter gitu, jadi tinggal di scoop aja pakai ini. Ini tuh higienis banget karena dia ada scoopnya, makanya aku suka. Jadi dia pakai scoop kayak gini, diambil secukupnya, kayak 1 sendok, setengah sendok lah gitu. Terus habis itu tinggal dibaurin ke seluruh wajah, sampai bagian mata, bagian muka, bagian leher, pokoknya sampai kena semuanya. Setelah dibalurin, aku kasih air sedikit, diusap-usap. Dia tuh nanti jadi dia emulsifies gitu sih, jadi kayak ada warna milky putih gitu, yang berarti dia tuh lagi berproses untuk mengangkat kotoran dari kulit wajah kalian, debu-debu dan makeup gitu. Yang aku suka dari ini karena dia itu juga mengangkat makeup sampai ke makeup yang waterproof juga gitu, eye makeup dan lain-lainnya. Cuman kalau misalkan kalian pakai maskara yang super waterproof, itu biasanya aku bakal pakai eye makeup remover juga. Cuman di sini aku nggak bawa karena biasanya aku pakai maskaranya itu tuh yang nggak terlalu waterproof. Jadi pakai ini aja itu tuh udah sangat-sangat cukup gitu. Kemudian nextnya, karena tadi aku bilang aku double cleansing, yang kedua ini aku pakai gel cleanser Cleanse Me Softly dari Pure. Ini khusus untuk sensitive skin. Jadi sebenarnya kulit aku tuh nggak sensitif, kulit aku tuh lebih ke kombinasi. Jadi oily di T-zone dan kering di bagian samping-samping sini. Nggak terlalu sensitif, nggak cepet-cepet merah-merah banget, tapi lately aku lagi suka banget pakai ini karena ada kandungan yang belum pernah aku pakai sebelumnya, yaitu ada natural noni dan ada probiotics 9 kompleksnya juga, yang sebenarnya ini tuh ingredients yang sangat-sangat baik untuk kesehatan kulit kalian juga gitu. Dan ternyata memang benar, ketika aku pakai, kulitnya itu tuh nggak berasa ketarik, nggak berasa keset, jadi masih moist, lembab, tapi udah bersih gitu. Jadi lately aku lagi suka banget pakai sabun cuci muka ini gitu. Setelah pencuci mukaan selesai dan lain-lain gitu ya, mungkin banyak dari kalian pakai tools dan segala macam, tapi aku tuh orangnya sangat-sangat ringkes dan mager untuk pakai alat. Jadi aku pakai 2 ini selesai. Terus habis itu aku langsung pakai toner. Nah, toner yang lagi aku suka banget dan pastinya banyak orang yang suka itu tuh dari Dalba First Spray Serum. Jadi toner ini sebenarnya tuh kayak udah all in one gitu. Jadi kalau kamu mager banget gitu ya, mungkin pakai ini aja udah cukup gitu. Tapi aku biasanya jadiin ini toner. Dia nih ada oilnya sama ada waternya gitu, yang bikin kulit tuh jadi hydrated dan glowing banget. Dan skincare aku itu ketika get unready itu tuh tergantung kondisi kulit pada saat itu gitu. Biasanya kalau misalkan kulitnya lagi oke-oke aja gitu ya, aku tuh alternate. Jadi alternate antara pakai AHA BHA itu untuk exfoliating, kedua retinol, ketiga hydrating gitu. Nah, yang paling sering itu selalu hydrating karena AHA BHA dan retinol itu tuh biasanya cuma 1 sampai 2 kali aja gitu untuk mengangkat sel kulit mati. Terus habis itu kayak mencegah penuaan dan lain-lain gitu. Tapi hydration itu paling penting. Jadi yang paling sering aku pakai itu ini gitu. Tonernya bisa apa aja sebenarnya, tapi yang paling aku suka at the moment ini karena gampang, tinggal di spray doang. Wanginya enak, kayak herbal seger gitu. Jadi kayak untuk get unready tuh pas banget lah gitu. Aku nggak perlu jelasin lagi ya, kayak soalnya itu udah sering banget dibahas di FB Babes Favorites dan lain-lain, kayak semua orang suka sama Dalba ini gitu.
By the way, kalau untuk AHA BHA toner atau retinol toner yang biasanya aku pakai, itu tuh kalau nggak dari Something tuh aku pakai yang AHA BHA, jadi yang warna biru itu yang dipakai kapas digini-giniin, atau aku pakai Avoskin yang Miraculous Refining Toner, atau Neogen yang warna ungu, yang exfoliating pad itu bagus banget. Jadi harus cobain kalau yang kalian yang nggak pernah pakai AHA BHA harus cobain 3 produk itu sih, karena itu andalan aku banget. Kalau misalkan kayak kulitnya lagi apa ya, kusam gitu, banyak debu berasanya ya, banyak clog pores, itu pakai AHA BHA itu tuh paling bagus di aku gitu at least. Kalau retinol aku pakai Avoskin at the moment, jadi alternate aja between those three sama ini gitu. Setelah toner, mau itu AHA BHA dan segala macam, serumnya itu lagi ngikutin juga keadaan kulit pada saat itu. Yang lagi sering aku pakai itu ada dari Avoskin Your Skin Bay, As Clear 10%, Kombucha 3%, Niacinamide 2,5%, Vaccine Serum. Jadi kegunaannya ini tuh untuk bikin kulit kamu glowing, terus habis itu membantu memudarkan bekas jerawat juga, karena aku tuh banyak bekas jerawat, apalagi kalau lagi PMS gitu pasti ada jerawat satu yang pudarnya lumayan lama gitu kan. Nah ini tuh sangat-sangat membantu sekali gitu. Dari Avoskin yang lain ini tuh sebenarnya banyak banget yang aku cocok, tapi recently aku lagi pakai yang ini. Kemarin itu juga sempat pakai yang Arbutin yang warna ungu, itu juga bagus banget. Alternatifnya kalau nggak mau pakai yang ini, biasanya aku pakai beberapa serum yang lain yang mungkin bisa ditampilkan gitu ya di sini. Ada Niacinamide dari Something, itu yang Sabi yang 10%, itu aku selalu pakai juga. Biasanya aku gonta-ganti sama ini gitu. Atau serum dari Oesi yang Squalane apa gitu namanya, itu juga bagus banget gitu. Jadi biasanya aku alternate tergantung keadaan kulit pada malam hari itu gitu. Oke, ternyata kelupaan tadi eye creamnya. Jadi ini eye cream favoritku. Ini juga sebelumnya tuh ada di FD Monthly Favorites di beberapa bulan lalu. Kesukaannya Kak Poppy pada saat itu, dan aku dan Kak Dori terracun pada saat itu. Langsung beli, langsung pakai juga sampai hari ini. Ini tuh eye cream dari L Formula Advanced Timeless Eye Essential Cream yang kandungannya itu ada niacinamide, peptides dan probiotik. Gunaannya itu untuk mencerahkan bawah mata dan mengencangkan juga gitu. Nah, yang aku suka dari ini karena dia ada alat pijitnya, jadi itu very relaxing ketika kamu get unready, kamu bisa pijit-pijit mata, puter-puter gitu biar nggak cepet berkerut gitu kan. Terus krimnya tuh nanti bakal keluar dari sini gitu, jadi higienis sih, nggak perlu pakai tangan, langsung keluarin terus gini 1 menit 2 menit gitu diputer-puter. Ini enak banget, formulanya creamy tapi nggak sit di bawah mata kamu gitu loh. Jadi kayak nggak lengket-lengket, meresap, tapi kamu berasa banget kalau si krim ini tuh melembabkan bawah mata kamu banget gitu. Yang aku berasa pakai ini tuh bawah mata aku tuh jadi jauh lebih cerah karena aku dari kecil kali, dari SD itu tuh mata panda gitu. Jadi nggak tahu ini keturunan atau apa, tapi matanya tuh selalu hitam gitu walaupun cukup tidur. Jadi pakai ini tuh sangat-sangat membantu sekali gitu. Nah ini tuh biasanya aku pakai di pagi hari juga dan malam hari juga gitu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Ada satu eye serum lagi yang sebenarnya aku suka juga, itu dari Elsha Skin yang warna merah, botolnya tube merah yang retinol. Nah itu kadang-kadang aku pakai juga di malam hari berbarengan dengan serum retinol yang aku gunakan atau toner retinol gitu. Jadi kalau di malam hari aku pakai retinol, aku tuh bakal campur-campur eye cream dan segala macam yang mengandung retinol juga gitu. Jadi kayak semuanya dipakein retinol lah gitu. Dan jangan lupa paginya itu harus sunscreen ya kalau malamnya retinol dan AHA BHA gitu. Setelah eye cream, serum dan lain-lain, aku pakai moisturizer. Nah, yang sekarang aku lagi suka banget itu moisturizer dari Pyun Kang Yul. Ini yang Calming Moisture Repair Balm.
Sebenarnya awalnya ketika aku mau pakai ini, aku tuh agak skeptical. Kenapa? Karena kulit aku itu tuh kadang-kadang kombinasi, kadang-kadang oily, bisa acne prone juga kadang-kadang. Jadi tuh kalau balm yang setebel ini tuh sebenarnya jujur agak-agak takut gitu. Kadang apakah akan ketebelan dan segala macam gitu. Tapi ternyata pas dicoba dipakai, jadinya tuh kulitnya malah full moisturize gitu. Ini tuh cepat meresap juga, walaupun berasanya tuh tebel, tapi pas dipakai tuh lama-lama tuh kayak membaur sama kulit dan meresap dengan lebih cepat gitu, dan cocok banget dipakai di malam hari atau kalau kamu tuh yang punya kulit kering, ini juga sebenarnya works banget sih gitu. Apalagi kalau kamu yang suka merah-merah berjerawat, karena ini calming moisture cream gitu, jadi enak banget sih kalau buat dipakai di malam hari gitu. So far kalau moisturizer aku belum alternate sama apa-apa gitu, kayak lately tuh berapa bulan ini lagi pakai ini terus. Sebelumnya mungkin pernah pakai yang Avoskin juga yang di pump gitu. Itu semua warna aku cobain dan enak banget semuanya gitu. Jadi silahkan dicoba Pyun Kang Yul dan Avoskin. Nah, setelah moisturizer wajah, jangan lupa kita moisturize bibir juga. Jadi kan ini part of wajah gitu ya, moisturize yang anggota tubuh lain pasti gitu. Tapi bibir juga. Nah, yang lagi aku suka banget ini dari Dr. Bronner's All One Peppermint Organic Lip Balm. Ini aku pakai malam dan throughout the day sih sebenarnya, karena aku sukanya tuh dia pas dipakai moisturizing banget. Sebelum lipstick apalagi bagus banget. Pas buat tidur pun dia cukup melembabkan. Teksturnya tidak setebal lip sleeping mask, tapi moisturizingnya itu tuh kurang lebih sama gitu. Jadi pagi-pagi tuh bibirnya halus gitu, dan ini enak banget karena dia ada peppermintnya. Jadi rasanya tuh mentol-mentol dingin gitu. Jadi apa ya, kayak seger aja gitu pas dipakai, dan ada bau peppermintnya, jadi relaxationnya tuh dapet juga gitu. Nah jadi aku suka pakai ini, sama kalau misalkan lagi nggak di tangan, aku kadang-kadang pakai Emina Lip Sleeping Mask juga. Itu salah satu yang bagus juga menurut aku, harganya sangat-sangat affordable dan works di bibir dan apa ya, moisturizing enough lah gitu. Kemudian last step kalau misalkan apa ya, butuh relaksasi yang lebih dalam lagi, aku suka pijit muka. Pijit mukanya itu pakai gua sha. Jadi ini gua sha-nya itu aku beli dari Serene, nama brandnya. Jadi ini tuh bentuknya kayak gini. Pasti mungkin teman-teman udah sering lihat juga gitu ya, gimana cara pakainya. Yang pasti muka kalian nggak boleh lagi keadaan kering-kering gitu, nggak boleh ya. Jadi mukanya tuh harus moist enough. Kalau misalkan pakai ini masih cukup banget. Terus kalian juga bisa pakai face oil sebenarnya. Face oil yang aku rekomendasikan itu dari Bio Beauty Lab yang luxurious oil. Itu biasanya aku suka pakai itu buat pijit gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya oil, pakai ini moisturizer yang moisturizing banget juga nggak apa-apa gitu. Yang penting cukup sampai seluruh muka, sampai leher juga. Karena kamu kan bakal narik-narik gini nih kalau mukanya lagi kering-kering ya, yang ujung-ujungnya malah nggak efektif gitu ya. Jadi harus ada base-nya supaya kamu tuh bisa pijit ini. Terus habis itu apa ya, ini tuh membantu banget kalau misalkan kamu lagi berasa mukanya puffy. Dan kalau misalkan orang yang kadang-kadang lagi lelah nih, kulitnya itu tuh apa ya, kayak agak turun gitu sih tanpa kita sadari. Jadi pas dipijit-pijit kayak gini, ini tuh membantu banget, melancarkan peredaran darah juga. Terus kalau misalkan kalian tipe orang yang suka ketawanya heboh gitu ya, ini kan semua ketarik gitu. Jadi kalau pakai ini tuh sebenarnya sangat-sangat membantu untuk meregangkan otot-otot yang paling sering kalian pakai ketika kalian ngobrol atau kalian ketawa dan lain-lain, yang ekspresif banget lah gitu. Jadi aku suka banget biasanya pijit-pijit pakai ini. Caranya banyak banget, bisa cari di YouTube aja. Biasanya ada tutorial gimana cara pakainya, bisa pakai cuman 1 menit, 2 menit, atau bahkan kalau kalian sambil nonton Netflix pun itu tuh bisa sambil pijit-pijit gitu. Jadi ini bisa buat bawah mata, buat jidat juga, buat leher dan lain-lain. Jadi ini cukup efektif dan aku suka pakai ini biasanya gitu. Kalau untuk relaksasi yang lebih dalam lagi gitu ya. Ini udah Get Unready With Me-nya. Ini sih sebenarnya cuma tambahan aja. Jadi ini kalau misalkan kalian penasaran nih, kalau pagi-pagi skincare-nya kayak gini juga nggak gitu. Nah justru pagi-pagi mungkin skincare-nya lebih
cepet dari ini gitu ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya aku cuma pakai ini, cuci muka, toner, serum, terus langsung sunscreen gitu. Jadi sunscreen yang aku suka banget sekarang itu dari Studio Tropic yang Mint Corrector Hybrid Sunscreen. Jadi ini ada kayak tintetnya sedikit gitu, dan di skin tone aku pun yang sangat fair ini tuh apa ya, warnanya tuh masuk banget ke kulit aku gitu. Jadi biasanya cuman 4 ini aja, sama paling lip balm terus lip tint gitu. Jadi kalau malam-malam lebih banyak lah ya rangkaiannya. Oke, itu aja produk-produk yang aku suka saat ini dan aku pakai ketika aku get unready di malam hari. Mungkin teman-teman bisa komen juga di bawah kira-kira ada produk apa, serum apa, face wash apa yang bisa aku cobain juga, dan kita review bareng gitu ya, biar aku bisa kasih rekomendasi yang lain-lainnya ke depannya buat teman-teman semua gitu. Itu aja, thank you semuanya untuk waktunya nonton pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa kalian klik lonceng, subscribe juga, komen juga di bawah rekomendasi yang tadi aku minta ya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Thank you for watching. Bye.